orang tua dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Udin yang hari ini akan menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini, dan teman saya Sakti yang akan menjadi notulensi pada sesi presentasi kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi research paper dari kelompok 86 yang berisikan Aldio Amisha Putra, Sahat Mulia Silalahi, dan Stefano Ares Nurim Sandia Tobi dengan judul penelitian pengaruh program literasi SMA Kolese Kanisius terhadap kemampuan public speaking siswa kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Presentasi research paper dari kelompok 86 akan berlangsung selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berakhir dengan kalimat penutup dari saya. Pada kelompok 86 dipersilakan untuk memulai presentasi dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Sahat Mulia Silalahi dan teman saya Aldio Amisha Putra, dan teman saya satunya lagi Stefano Ares Nurim Sandia Tobi. Oke, jadi selamat siang para penguji yang kami hormati, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pengaruh program literasi SMA Kolese Kanisius terhadap kemampuan public speaking siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021 dan 2022. Oke, sebelum kita jauh mendalam mengetahui hasil dari penelitian kami, saya akan menjelaskan maksud dari program literasi yang diterapkan oleh SMA Kolese Kanisius. Oke, selanjutnya. Jadi apa sih program literasi SMA Kolese Kanisius ini? Jadi program literasi yang diterapkan oleh SMA Kolese Kanisius merupakan sebuah program yang diwajibkan bagi seluruh siswa baik kelas 10, kelas 11 dan 12 untuk mengikuti serangkaian. Yang pertama ada rangkaian programnya itu adalah menulis esai, membaca buku literatur. Setelah membaca buku literatur, mereka menuliskan esai. Menuliskan esai berdasarkan apa yang sudah mereka dapatkan, baik itu informasi, wawasan baru, ataupun pendapat dari buku yang mereka dapatkan. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan berbentuk seperti PPT seperti ini di depan teman-temannya dan juga Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu kita sudah mengerti maksud dari program literasi SMA Kolese Kanisius. Sekarang kita masuk di latar belakang. Nah, latar belakang yang kami temukan dari penelitian kami merasa bahwa membaca buku merupakan sebuah hal yang penting, merupakan aspek penting karena membaca buku dapat menambah informasi, dapat menambah wawasan, dapat menambah kosakata siswa-siswa, karena dengan membaca buku itu akan melatih kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis, yang dimana berpikir secara kritis akan membantu siswa dalam dinamika belajar di SMA Kolese Kanisius. Lalu latar belakang yang kedua, melalui program ini, Program for International Student Assessment atau biasa disebut PISA, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari yang terbelakang di negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Nah, hal itu membuat kami sebagai kelompok merasa resah karena Indonesia harus memiliki masa depan yang cerah dengan salah satu caranya yaitu menggunakan literasi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada bagaimana impresi siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021-2022 saat mengikuti program literasi, terutama pada perkembangan kemampuan public speaking mereka. Nah, yang kedua itu bagaimana dampak perkembangan public speaking yang dirasakan oleh siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021 dan 2022. Apakah mereka merasa atas perkembangan public speaking yang mereka merasa sosial yang lebih baik atau bahkan tidak. Selanjutnya akan masuk pada bagian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kami ingin mengetahui pengaruh dari program literasi yang diterapkan oleh SMA Kolese Kanisius terhadap kemampuan public speaking siswa tahun ajaran 2021-2022 kelas 10 dan 11. Nah, bagian yang kedua, kami ingin mengetahui apakah program literasi yang diterapkan oleh SMA Kolese Kanisius mencapai tujuan utamanya, yaitu mengembangkan kemampuan public speaking siswa. Nah, selanjutnya tidak lain tidak mungkin sebuah penelitian harus ada manfaatnya. Manfaat penelitian kami itu yang pertama, kami ingin mengetahui
manfaat penelitian? Oke, manfaat penelitian itu kami ingin ketahui. Di manfaat teoritis itu mengetahui perkembangan siswa, apakah kemampuan public speaking mereka dapat berkembang atau tidak. Lalu yang kedua ada manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya ini sebagai bahan pertimbangan SMA Kolese Kanisius, apakah program literasi yang diterapkan memberikan dampak yang baik atau bahkan malah memberikan dampak yang kurang baik bagi siswanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Stefano Ares Tobing. Silakan Stefano Ares Tobing. Baik, terima kasih Sahat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Tentunya dalam penelitian kami dibutuhkan landasan-landasan teori untuk agar penelitian kami ini kredibel dan terpercaya. Di sini kami menggunakan landasan teori untuk subjek penelitian kami yaitu program literasi dan objek penelitian kami yaitu kemampuan public speaking. Yang pertama, menurut UNESCO pada tahun 2013, literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Kemudian seperti yang Sahat tadi dijelaskan di awal bahwa sumber landasan teori kami mengenai program literasi di SMA Kanisius bersumber dari Bapak Makarius Giri Tripamungkas selaku Wakasek Kurikulum Kolese Kanisius. Kemudian landasan teori untuk objek penelitian kami yaitu kemampuan public speaking. Yang pertama adalah public speaking merupakan studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam menyusun kata maupun kalimat. Kemudian yang kedua, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, public speaking merupakan seni berpidato yang bombastis dan muluk-muluk. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Jenis penelitian kami adalah eksplanatif kualitatif. Mengapa eksplanatif? Karena penelitian kami ini ingin meneliti pengaruh dari variabel bebas yaitu program literasi SMA Kolese Kanisius terhadap variabel terikat yaitu kemampuan public speaking siswa kelas 10 dan 11 diumumkan bagi orang tua siswa yang membawa mobil Livina dengan plat B2362BIF agar memindahkan mobilnya dari tempat parkir direksi. Sekali lagi diumumkan bagi orang tua siswa yang membawa mobil Livina dengan nomor B2362BIF untuk segera memindahkan mobilnya yang terparkir di lokasi parkir direksi. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi penelitian kami tadi meneliti pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu kemampuan public speaking siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021-2022. Kemudian kenapa kualitatif? Karena penelitian kami tidak dapat diukur menggunakan data statistik sehingga kami lebih mendalami dari pengalaman masing-masing responden. Kemudian populasi dari penelitian kami adalah siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian sampel yang kami ambil sejumlah 80 siswa. Lalu instrumen penelitian yang kami gunakan adalah angket. Lebih tepatnya lagi kami menggunakan Google Form. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah random and stratified sampling. Mengapa random sampling? Karena kami mengambil secara acak baik itu dari responden siswa kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian mengapa stratified? Karena kami membedakan pengalaman dari siswa kelas 10 dan 11 di mana mereka mengikuti program literasi yang dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian jumlah responden dari angket kami sejumlah 86 siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Silakan Aldi. Oke, terima kasih Stefano Ares. Sekarang saya akan menjelaskan soal hasil dan pembahasan hasil dari angket kami. Nah, bisa dilihat ini adalah presentasi responden kami. Terdiri dari dua.
yang jumlah tadi disebutkan oleh Ares itu ada terdapat 86 terbagi jadi dua, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 itu ada 32,6%, jumlahnya itu 28, dan kelas 12-nya itu 67,4%, yang jumlahnya 58 responden. Bisa? Oke, sekarang saya akan bagi dua dalam pembahasannya, itu pengaruh dan pengalaman. Oke, sekarang saya akan jelaskan soal pengalaman dulu. Melalui pertanyaan pertama, apakah sebelum bersekolah di SMA Kanisius Jakarta Anda pernah mengikuti sebuah program literasi? Contohnya itu program literasi SMP Polisi Kanisius dan program literasi di luar sekolah. Jumlahnya itu ada 64% menjawab ya dan 36% menjawab tidak. Jadi mayoritasnya itu pernah mengikuti program literasi ya. Ada 55 menjawab ya dan 31% menjawab tidak. Setelah pertanyaan berikut, menanyakan angket terbuka. Bila pernah, ceritakan apa yang didapatkan dari mengikuti program literasi tersebut. Mereka itu mendapatkan kegiatan seperti membaca, lalu meringkas dan mempresentasikan, layaknya seperti program literasi yang dilaksanakan oleh SMA Polisi Kanisius. Dan mayoritas itu melaksanakan di program literasi SMP Polisi Kanisius dan juga di SMP Teresia dan juga Santa Maria. Ada juga yang mengikuti di sekolah dasarnya dan juga ada yang di kegiatan gerejanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang akan saya jelaskan soal pengaruhnya. Pertanyaan pertama itu, pertanyaan yang dibahas ini adalah, menurut Anda, apakah literasi dapat membantu perkembangan kemampuan public speaking siswa? Mayoritas dengan angka yang sangat tinggi itu 93% menjawab ya dan 7% menjawab tidak. 80 orang menjawab ya dan 6 orang menjawab tidak. Lalu ada pertanyaan berikut yang merupakan angket terbuka, yaitu jika ya, apa yang Anda rasakan perkembangan kemampuan public speaking Anda, dan sebaliknya. Responden yang menjawab ya itu mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka itu mengatakan bahwa mereka itu tidak gugup, menjadi merasa lebih pede saat menyampaikan apa materi yang mereka presentasikan. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa mereka itu lebih spontan dalam menjawab pertanyaan responden, dan juga mereka sudah lebih lancar dalam mempresentasikan. Lalu jika tidak, hanya menjawab 6 orang. 6 orang ini mengatakan bahwa sebaliknya. Ada yang mengatakan mereka itu gugup dan mereka itu cemas. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ini paham betul materi apa yang akan mereka presentasikan sebelum mereka mempresentasikan, dan setelah pada saat mempresentasikan mereka ngeblank dan mereka jadi gugup. Jadi mereka tidak merasakan manfaatnya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Stefanus. Baik, terima kasih Aldo. Jadi setelah hasil dan pembahasan yang dijelaskan oleh Aldo, kami bertiga mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan dari program literasi yang diterapkan di SMA Polisi Kanisius ini tercapai, di mana mayoritas dari kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 ini merasakan pengaruh dari program tersebut terhadap kemampuan public speaking mereka, di mana mereka dapat berbicara lebih lancar di depan publik. Sehingga dengan kesimpulan tersebut, kami bertiga berharap bahwa program literasi yang diterapkan di SMA Polisi Kanisius ini harus terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Namun dalam penelitian ini juga kami menemukan beberapa siswa yang merasa kemampuan public speaking mereka belum berkembang, di mana walaupun setelah mengikuti program literasi ini mereka masih merasa gugup, cemas maupun tegang saat mereka berbicara di depan publik. Berikutnya bagian saran akan dijelaskan oleh Saran. Terima kasih Bang Ares. Pada bagian saran,
kami bagi menjadi dua. Yang pertama itu bagi stakeholder. Dimaksudkan di sini stakeholder adalah Kementerian Pendidikan dan juga SMA Koalisi Kanisius. Nah, saran untuk stakeholder bagi Kementerian Pendidikan, program literasi harus diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia karena kita dapat melihat bahwa dampak program literasi ini sangat mengembangkan kemampuan public speaking siswa. Dan juga bagi SMA Koalisi Kanisius harus terus dilanjutkan program ini agar siswa semakin berkembang dalam kemampuan public speaking mereka. Lalu yang kedua bagi siswa. Nah, bagi siswa ini kami menyarankan bahwa siswa harus semakin mau dan tahu bahwa program literasi ini dan membaca buku merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan kemampuan public speaking mereka sehingga mereka dapat memberikan pendapat mereka, memberikan apa yang mereka ketahui bagi bangsa dan negara ini karena generasi muda merupakan sebuah tombak untuk memajukan bangsa dan negara ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 86 atas presentasinya. Sekarang akan dialihkan ke sesi tanya jawab untuk para penyangga. Akan diberikan 10 menit untuk dua penyangga. Dipersilakan pada penyangga untuk bertanya. Sebelum bertanya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akra Krisnamurti. Saya ingin bertanya, apa relevansi program literasi bagi kemampuan public speaking? Karena kalau kita membicarakan soal literasi itu kan berusaha untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa dalam mengartikan sesuatu atau cenderung pada hal membaca, bukan untuk berbicara. Ibaratnya orang yang belum pernah membaca pun juga pandai berbicara. Saya Bagaimana moderator? Apakah langsung dijawab atau Langsung dijawab atau ditamu itu tergantung dari kelompok. berikan kami waktu sebentar untuk berpikir? Oke, terima kasih Hafiz. Sekarang saya akan menjawab pertanyaannya ya. Apa relevansinya? Tentu sangat relevan karena yang kita bahas ini program literasi yang diterapkan di Kanisius yang melibatkan presentasi, yaitu berbicara di depan umum. Lalu maka kita mengkaitkan dengan apa pengaruh terhadap perkembangan public speaking siswa. Mau tambahan dari rekan saya? Nggak ada. sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan sisa waktu 8 menit 40 detik dilanjutkan kepada penyangga yang satu. Baik, terima kasih. Nama saya Revi Donur. Sekarang saya akan menjawab, namun sebetulnya Prof. karena sudah menyelesaikan research papernya. Sekarang saya akan bertanya mengenai kan saya sendiri kelas 10 tahun lalu dan merasakan dampak dari literasi ini. Nah, namun ada beberapa kecurangan seperti mengambil hasil buku literasi dari internet, misalnya men-search kesimpulan dari buku. Nah, hal itu kan bisa membuat yang pembacanya cuma melihat kesimpulannya dan tidak membantu public speaking ini. Nah, itu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga atas profesiatnya. Izin menjawab. Untuk oknum-oknum yang berbuat kecurangan, memang banyak kita temukan, terutama kita sebagai pelajar, pasti kita juga merasakan. Dan menurut kelompok kami, menurut kelompok kami, perkembangan kemampuan public speaking siswa akan tetap berkembang karena di program literasi ini kita harus tetap mempresentasikan sesuatu, dan siswa yang akan mempresentasikan sesuatu mau tidak mau pasti akan membaca apa yang sudah ia tulis di sebuah esai dan juga apa yang sudah ia cantumkan di PPT mereka yang akan mempresentasikan materi yang ia berikan. Seperti itu. Apakah menjawab?
Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab dari para penguji. Akan ada waktu 20 menit dan akan dibagi menjadi 10 menit untuk guru penguji bahasa dan guru penguji materi. Kepada guru penguji materi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pertama, Bapak mengucapkan profisiat kepada Aldio, Sahat, dan juga Ares yang sudah berhasil menyelesaikan RP ini. Ini adalah capaian luar biasa di kelas 12 ya, Nak ya? Oke, baik. Bapak ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa suka duka kalian selama menjalani kegiatan research paper ini? Ya, baik itu mulai dari bagaimana kalian menjalani bimbingan maupun juga menjalani kegiatan penelitian. Lalu yang kedua, pertanyaan Bapak, kalau misalnya di jurnal dengan yang ada di PPT kalian, ini di jurnal kan kalian bilang metode kualitatif deskriptif. Tapi kalau misalnya di PPT, coba dilihat lagi. Kanan. Eksplanatif kualitatif. Kok bisa beda ya? Kami sesi dulu ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah itu per pribadi apa perwakilan aja Pak? Ya, kalau misalnya Bapak rasa kelompoknya tidak apa? Mana, Nares, Sahat, atau Aldio yang coba menjelaskan? Ya baik, saya menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak. Suka dukanya kami dalam mengerjakan research paper ini. Sukanya ya kami kebetulan dapat kelompok yang akur, cocok ya. Dan guru pembimbing kami juga baik, dekat dengan kami, sangat mengayomi. Dukanya Mungkin untuk dukanya nggak ada sih Pak, karena kami kelompok pejabat Persatuan Jawa Batak sangat solid Pak. Baik. Nah, oke, terima kasih. Baik. Oke, yang kedua. Karena kalau misalnya memang hubungan antara kalian, antara guru pembimbing materi dan juga bahasa dengan kalian memang baik, harusnya kalian antara jenis penelitian yang ditampilkan di sana dan yang di sini harusnya sama. Oke, saya dari perwakilan kelompok ingin menjawab pertanyaan kedua. Jadi kami akan menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan teknis pada saat pengumpulan jurnal, dan kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak mau ini. Karena begini nak, apa namanya, bisa dibilang RP kalian ini dari judul saja itu Bapak bingung. Ini kalian mau bilangnya eksplanatif atau deskriptif? Karena dari judulnya pengaruh program literasi SMA Polisi Kanisius terhadap kemampuan public speaking siswa kelas 10 dan 11 tahun ajaran 2021-2022. Ini kalau misalnya mau memasukkan eksplanatif, harusnya di dalam sini ya, di dalam jurnalnya jangan bilangnya deskriptif yang pertama. Dan yang kedua, di sini di dalam pertanyaan, di sini kan bilang teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah teknik kajian eksplanatif. Nah, deskriptif berarti kami akan menjadikan grafik. Nah, Bapak itu bingung. Ini kalau misalnya di sini pakainya grafik berarti kan harusnya kan kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Jadi kualitatifnya itu terhadap angket terbuka Pak. Oke, angka terbuka. Tetapi di sini saat kalian menuliskan 1 sampai dengan 5 pertanyaan ini, di sini kalau di pertanyaan 4 sama 5 itu kan jika iya dan jika tidak. Nah, di sini di jika iya dan jika tidak di halaman 6 tolong dilihat di jurnal kalian.
Di situ kalian bilang angket tertutup dengan pilihan ya dan tidak, berada di pilihan ketiga, dilanjutkan dengan angket terbuka di pertanyaan keempat dan kelima. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya memang kalian mau membuat itu benar-benar kualitatif atau kuantitatif, itu harus jelas dari awal. Jangan tiba-tiba di sini dari tengah-tengah ini kamu campur kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif. Harusnya dari awal langsung kamu tuliskan, kamu mau milih apa. Jangan kamu milih A, terus habis itu di bawahnya B, C, D, E, F, G, Z, itu nggak bisa. Dari awal A, maka dari sampai bawah itu A. Dan Bapak juga bertanya-tanya ini, apa namanya, saat kalian bilang di halaman 8, dari hasil penelitian kami juga menemukan ada beberapa responden dan atau siswa yang merasa bahwa kemampuan kognisi. Tapi nominasi dari saya kalau ngomongin yang tahu Oh ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Nurtulen dan juga Pak Moderator. Baik, untuk pertanyaan Bapak selanjutnya, waktu saya masih ada? masih ada waktu 4 menit. Oke, baik. Di nomor 8, di sini kan kalian kan bilang kalau misalnya kemampuan public speaking mereka ada yang tidak berkembang dengan adanya program literasi, justru mereka merasa cemas, gugup, malu, dan tegang. Di halaman 8, atasnya syarat, paragraf di atasnya syarat. Kalau misalnya menurut kalian sendiri masuk di dalam golongan itu tidak? Kalau dari kelompok kami merasa, mungkin kalau merasa gugup itu hal yang wajar sih Kak. Tapi kalau untuk malu, tegang, dan bahkan menutup diri sampai cemas seperti itu, sampai mual segala macam gitu, mohon maaf, kami merasa kelompok kami tidak Pak, seperti itu. Baik, berarti kalian adalah produk dari kegiatan literasi Kanisius yang sukses ya? Jelas Pak. Paling Oke, baik. Baik, kalau begitu berarti untuk selanjutnya bagian dari Bapak nanti bisa kamu lihat di catatan dahulu Bapak ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, saya sudah selesai. Baik, terima kasih guru penguji materi. Sekarang lanjut ke guru penguji bahasa. Silakan guru penguji. Oke, terima kasih Mas Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat datang untuk Bapak dan guru yang lain yang pernah hadir di ruangan ini. Terima kasih atas kehadirannya, bisa menyemarakan dan memberi semangat kita untuk presentasi kali ini. Selamat juga sudah berani tampil, sudah bisa tampil menjelaskan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum jauh, kamu menyiapkan ini berapa kali sih latihan untuk tampil seperti ini? Terima kasih Sir atas pertanyaannya, izin menjawab. Kalau untuk latihan, kelompok kami tidak ada latihan, bukan bermaksud sombong atau jumawa, akan tetapi kami sebelum presentasi RP ini kami sudah mempresentasikan sebagian hasil penelitian kami di program literasi semester lalu. Jadi kami merasa untuk masalah skill kemampuan public speaking kami cukup memadai. Oke, saya lanjutkan. Definisi public speaking yang sukses itu seperti apa? Kami diskusikan dengan beliau. Kriteria dia public speaking bagus itu kayak apa? Karena tadi kamu mengatakan sukses public speaking-nya. Ketika tampil kamu harus bagaimana? Ketika presentasi harus bagaimana? Itu aja jawabannya simpel, nggak usah diskusi. Tahap. Bagaimana? Oke lah, daripada kelamaan. Untuk tampil kan harus tegas, berani, percaya diri, suaranya lantang, menghormati audiens, artinya menghadap audiens, tidak menghadap ke smartphone. Tadi sudah seperti itu atau belum? Dari ketiga, kamu kan dua teman.
suaranya semuanya sama seperti saat yang keras atau tidak. Ya, baik Sir, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili teman-teman saya. Jadi setelah kami mendiskusikannya, jadi kemampuan public speaking yang baik seperti yang dikatakan oleh Sir Tono, yaitu dengan berbicara dengan tegas, berani, berdiri dengan tegap, menghadap ke audiens. Jadi kami bertiga saat tadi mempresentasikan kurang lebih sudah, menurut kami sudah cukup baik, Sir. Kalau boleh diputar langsung sama Iya tadi. Jadi tadi sudah saya katakan hanya satu yang ngomongnya keras, yang dua tidak, takut-takut, bahkan suaranya kecil dan lebih banyak menghadap ke smartphone. Yang dua hanya satu. Oke, itu siapa? Silakan dari sendiri. Itu yang pertama. Oke ya. Nah, kemudian public speaking yang baik, seorang harus didukung juga tulisan yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa yang bahasa dan sisi tata bahasa. Jadi harus balance keduanya. Nah, oke. Yang pertama penulisan saja. Coba yang keempat itu instrumen penelitian angket Google Form. Nulisnya itu benar gak itu? Kalau berdasarkan pembimbing bahasa kami sih sudah benar, Sir. Siapa? Pak Widi. Google Form nulisnya begitu, kapital dan bukan kapital begitu. Oh ya, sorry Sir, izin menjawab untuk menambahkan Ares. Mungkin kalau di PPT kami menuliskan kata-kata bahasa Inggris tidak semua bisa dimiringkan karena ini mengenai desainnya. Tapi kalau menurut jurnal kami sudah menuliskan kata-kata yang berbahasa asing bercetak miring semua, Sir. Seperti itu, Sir. Pertanyaan saya adalah Google Form itu apakah Google-nya pakai kapital, Form-nya bukan kapital. Formnya seharusnya F-nya kapital. Nah, itu jadi bukan nggak bisa. Bawahnya aja kamu pakai tulisan italic itu kok. Oke ya, lanjut. Kemudian yang konsisten juga, tadi kan dalam pertanyaan SMA Canisius, ya kan? Tanpa kata kolese, bener nggak? Nah, nama sekolah kita memang SMA Canisius, maka bikinlah konsisten semua dari pertama sampai akhir. Maka kata kolese dihapus, jadi SMA Canisius semua. Nah, yang berikutnya, kalian ini kan kelompok peneliti bukan? Maka di sini menggunakan kata kami atau yang lain? Kami, Sir. Cuma dalam tulisan kamu jurnal ini semuanya katanya kami, tidak ada kata peneliti. Harusnya kan peneliti dalam kesimpulan peneliti bukan kami. Kamu kalian menyebut sebagai peneliti di sini. Ya. Jadi kata kami ganti dengan kata peneliti. Berikutnya lagi, sebuah kumpulan kata bisa disebut kalimat bila lanjutkan. tapi subjek predikat. Ada subjek dan predikat, diawali dengan kapital, diakhiri dengan tanda titik. Bolehlah misalnya sekarang dilihat pada halaman 4 awal paragraf paling bawah. Sudah ketemu ya? Halaman 4. Di situ ditulis, coba ya. Adapun hal-hal yang membuat kami prihatin terhadap kemampuan public speaking siswa SMA College Canisius
menyebutkan subjek dan predikat. Ini mungkin para ibu bisa menjelaskan, saya ulang ya. Adapun ini mengawali paragraf ya. Adapun hal-hal yang membuat kami prihatin terhadap kemampuan public speaking siswa SMA Kolese Canisius titik. Tapi waktu tersisa 2 menit. Oke, Pak. Boleh izin menjawab, Sir? Oke, silakan. Mungkin kalau yang Saratono koreksi itu merupakan sebuah kesalahan dari penulisan jurnal kami, Sir. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya nanti kalau saya bisa dibetulin. Nah, dalam sebuah abstrak isinya adalah itu kan abstrak itu kan sari dari sari. Ini jurnal kan sari ya kan. Abstrak kan inti sarinya. Maka di situ isinya harus apa saja sih? Apakah masih mencantumkan data itu juga dimasukkan atau langsung kesimpulannya aja? Kalimat terakhir di abstrak nanti juga tolong dibetulin ya. Ini kan berdasarkan penelitian yang dilakukan kami berharap untuk pihak yang menerapkan program ini program literasi untuk terus menjalannya karena tujuan program tersebut tercapai di tahun. Harusnya kan dibalik. Mengingat program literasi telah berlangsung dengan baik, maka kami sarankan untuk pihak sekolah melanjutkannya program ini. Kalau seperti ini sudah selesai menjadi ambigu. Terus yang satu dan terakhir, Kementerian Pendidikan itu singkatannya apa sih? Apakah Mendikbud? Lihat yang terbaru, ya bisa googling. Sekarang itu bukan Menteri Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan, ada budaya, ada ristek, ada apa? Lihat di sana. Zaman sekarang sangat canggih ya kan. Cari singkatannya gampang sekali. Jadi bukan langsung disingkat Mendikbud, maka nanti dibetulin ya. Itu kan singkatannya adalah Kemendikbudristek, gitu loh. Karena kan macam-macam, ya. Nanti ini saya berikan, tolong dibetulin, direvisi ya. Ada waktu untuk merevisinya. Sir, izin menyangga. Untuk yang stakeholder itu maksud dari kami itu untuk keseluruhan, Sir. Di sini kamu ada singkatan Mendikbud. Di halaman berapa, Sir? Sorry, Sir. Nah, itu kamu disingkat ini halaman 5. Mendikbud mengatakan Oke, Sir. ya, saya semua dasarnya dari yang kalian tulis, tidak dari yang tidak. Nah, untuk daftar pustaka diurutkan bagaimana? Untuk daftar pustaka diurutkannya sesuai dengan arahan dari guru pembimbing kami, guru pembimbing bahasa itu. Yang pertama untuk buku terlebih dahulu, lalu sesuai dengan abjad, dan juga ditulis seperti piramida balik. Lalu yang kedua itu jurnal, sama seperti yang buku cara penulisannya. Dan yang ketiga seperti artikel atau web-web yang terverifikasi, sama seperti. Kemudian nanti juga dicek juga ya masalah kata pasif dan aktif pakai di atas, di mana itu bisa tergabung. Ceknya mudah. Kalau itu kalimat kata pasif bisa diterima artinya arti. Kalau enggak bisa. Contoh, di mana bisa artinya mana punya arti enggak? Tidak kan? Maka itu bisa tergabung. Bisa. Atas juga sama. Kan di atas kan bisa diganti dengan atas. Ada arti enggak? Ada arti enggak? Atas. Tidak kan? Maka itu juga dipisah. Tapi waktu dengan tambahan jawabannya sudah habis. Sekarang akan dialihkan pada sesi tanya jawab dari audiens.
akan diberikan 5 menit kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Alexis Satria. Saya dari kelas 12 IPS. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi karena menurut saya kelompok ini adalah kelompok yang paling menghibur saya dan mereka sungguh bagus. Nah, saya ingin bertanya mengenai kesimpulannya. Tadi saya melihat di kesimpulan Anda bahwa program literasi ini tetap harus berlanjut ya. Mungkin kalau kita lihat program literasi di Kanisius itu, saya lebih merasakannya sebagai tuntutan. Karena saya bukanlah orang yang sesuka itu dalam membaca, dan ketika membaca saya menulisnya dalam sebuah esai lalu mempresentasikannya. Mungkin kalau ada saran dari peneliti sendiri, apakah ada metode lain yang mungkin lebih bervariatif yang membuat nantinya kelas 10-11 bisa lebih tertarik untuk membaca gitu, agar program literasi ini metodenya tidak berulang-ulang dan bisa dikembangkan. Sekian, terima kasih. Menurut kami, saya terwakili dari kelompok aja nanti ada yang apa ya. Menurut kami itu metode yang mungkin lebih disarankan itu agar tidak seperti tuntutan tadi. Saya bilang tidak seperti tuntutan itu. Mungkin kami melihat dari minat siswanya. Kalau misalkan dari program awalnya kan kita membaca buku bebas dan kami presentasikan, itu menurut saya sudah cukup persuasif, dan jika itu masih dianggap sebagai tuntutan, itu kami kembangkan lagi cara mempresentasikannya, dibebaskan. Ada tambahan? Mungkin cukup dari kelompok kami. Kalau mau menjawab, terima kasih. Baik, apabila ada pertanyaan lain, Baik, saya bisa bertanya. Saya menanya, mengapa data yang Anda dapatkan dari kelas 10 dan kelas 11 Anda gabungkan, sementara tingkat kematangan mereka terhadap program literasi ini berbeda-beda dan jangka waktu mereka melakukan literasi ini juga berbeda-beda. Boleh diulang sekali lagi pertanyaan? Mengapa Anda menggabungkan data yang Anda dapatkan dari siswa kelas 12 dan 12? Bener nggak salah? Nggak salah. Ya, pokoknya data yang Anda dapatkan lah. Itu mengapa Anda gabungkan, sementara tingkat kematangannya dan tingkat hasil yang di sekolah juga berbeda. Izin menjawab dari saudara Matthew Sebastian. Oke, sekarang saya langsung jawab aja. Intinya itu efisiensi waktu. Dari kelas 11 dan kelas 10 tahun ajaran yang 2021 dan 2022 itu kita memilih angkatan itu karena dua angkatan itu mengalami program literasi secara offline. Dan juga kami ada pertanyaan juga yang yaitu apakah kalian pernah mengikuti program literasi selama SMP dan juga sebelum SMA. Itu juga menjawab ada gabungannya.
Dan juga kelas 11 kelas 10 itu mereka itu gimana ya? Jadi kelas 10 dan kelas 11 itu mereka pokoknya mengurangi error program literasi yang secara online dilakukan itu. Maka kita tidak memilih kelas 10 yang sekarang. Kelas 10 sekarang tingkat kematangannya benar-benar baru saja dan kita bisa membandingkan dari program literasi yang lalu lah, bukan yang sekarang. Gitu saja. Baik, oleh karena sesi tanya jawab dan seluruh rangkaian acara telah habis, terima kasih dan selamat siang pada kelompok 8.